Kekasih mulia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa, masih di gas sekali. Episode spesial 60 tahun Pipka. Wow, kemarin minggu lalu kita obrol-obrol ya, ngomong-ngomong ya, bercakap-cakap dengan seseorang. Pak Oki, dan Pak Oki memberi saya sebuah spill dalam God Calling kesempatan kali ini. Salah satu dari narasumber yang disebut sama Pak Oki minggu lalu akan saya hadirkan. Seperti janji saya ya. Dan kali ini hamba Tuhannya spesial. Ya, beliau cukup berkesan. Karena dari apa yang diceritakan Pak Oki, pelayanan beliau ini nggak biasa. Pelayanan beliau luar biasa. Apa luar biasanya, Sa? Kita akan cari tahu. Tanpa berpanjang-panjang, saya akan sapa dan hadirkan pagi hari ini. Shalom Ibu Sukalena. Salam, selamat pagi Bu Salsa. Dan Wow, senang sekali ini. Coba dilihat-lihat dulu. Coba Ibu Sukalena sapa-sapa dulu kekasih Muria dan Pipka Lovers yang saat ini juga sedang menyaksikan kita bersama-sama. Ada yang mau disampaikan Ibu? selamat pagi untuk eh, Radio Muria dan selamat pagi untuk Pipka. Saya Ibu Pendeta Sukalena yang melayani di GKMI cabang Pipka di Kisaran, Sumatera Utara. Pagi hari ini senang bisa boleh eh, memberi kesaksian bagaimana Tuhan kita yang hebat itu memanggil saya, menyelamatkan saya, dan memakai saya. Ya, saya Wow. berharap lewat kesaksian ini sungguh ada orang-orang yang bisa diberkati, terutama Radio Moria dan saudara kami di PIPKA, saudara saya yang ada di PIPKA. Terima kasih Bu Salsa. Wow. Wow, 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 wow. Senang ya lihat senyumnya dia so bright ya. Terang benderang ya. Pasti akan ada banyak cerita. Dan sekali di God Calling kita akan bicara tentang bagaimana cara Tuhan memanggil Bu Sukalena. Dan tampaknya ini akan menjadi menarik. Oke, kita mulai yuk. Nah, Bu, dalam konsep God Calling, kita selalu dimulai dengan sebuah pertanyaan. Ya, silakan. Ibu seperti apa sebelum dipanggil sama Tuhan? Sebelum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bolehkah saya mendengar ceritanya? Sangat senang untuk bisa menyaksikannya. Saya ini dilahirkan di tengah-tengah keluarga. Eh, Bapak saya seorang tentara, ibu saya seorang guru. Saya bersaudara 9 orang, eh, 6 perempuan, 3 laki-laki, dan saya anak yang kelima, anak tengah. Dan ada banyak eh, orang berbicara soal anak tengah adalah anak yang begitu tidak baik. Tapi saya sangat baik dibuat Tuhan, anak tengah ini. Dan saya punya latar belakang orang yang rajin beribadah kami sekeluarga. Iya, karena bapak dan mama saya itu juga orang yang bekerja di gereja. Dan dari masa muda saya, umur remaja, saya sudah belajar untuk melayani anak sekolah minggu. Tapi sayangnya, ada satu ketakutan dalam hati saya ini, karena saya ini orangnya kan aktif di gereja ya. Saya ini aktif melayani sekolah minggu, saya ini aktif di pemuda. Jadi kalau ada kemalangan-kemalangan itu saya tampil di sana. Karena saya juga ada kemampuan buat bunga gitu ya. Jadi kalau ada orang mati dari rumah saya itu selalu keluar bunga. Karena saya juga rajin nanam bunga Bu Sasa. Jadi kalau ada kemalangan, saya buat bunga, kita akan antar sebagai dari pemuda gitu. Dan waktu saya melihat begitu, saya pernah berpikir gini, kalau saya nanti mati seperti itu, saya kemana? Gitu. Jadi nggak pernah saya tahu, padahal ya udah gereja gitu ya, sudah belajar melakukan apa yang baik, tapi nggak pernah saya tahu saya kemana kalau mati. Dan ini membuat ketakutan bagi saya, Bu. Jadi saya sulit tidur.
Jadi badan saya itu kurus Bu dulu, kurus, berat-berat 30. Banyak mikir ya Bu ya? Terlalu Iya, banyak mikir nanti kalau saya mati, saya mau kemana gitu ya? jadi nggak tidurnya Bu. Jadi sampai akhirnya saya kan kuliah ya di Medan. Itu saya kuliahnya di Fakultas Pertanian. Jadi di Fakultas Dharma Agung itu ada pelayanan mahasiswa. Jadi itu setiap hari Jumat kita ikut ibadah. Lalu pas hari Natal ada KKR. Disitulah saya mendapat wahyu lah. Kalau saya bilangnya saya alam-alami sekarang, benarlah yang dikatakan Amsal ya Bu ya. Jadi titik tolak saya itu dari sini. Walaupun saya dulunya nggak tahu ini, saya akan bacakan ya Amsal 29 ayat 18 barangkali ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi waktu ada KKR itu, saya bertemu dengan wahyu Tuhan gitu. Inilah wahyu saya. Alkitab saya udah lama kenal. Liturgi bagi kami biasa menyebut-nyebutkan firman Tuhan setiap Natal itu udah biasa sama saya. Tapi nggak ada wahyu sama saya. Tapi waktu mahasiswa itu ketika saya mulai mencari kemanakah saya, waktu itu ada KKR dan pengkhotbahnya itu dari Yohanes 3:16. Dan saya mendapat wahyu di situ. Membuat saya nggak menjadi liar. Pengkhotbah itu bilang gini, karena begitu besar kasih Allah kan dunia. Allah mengasihi dunia ini, Allah mengasihi kamu, dan bukti kasihnya dia berikan anaknya. Itulah Yesus Kristus. Saya kan udah biasa nama Yesus ya, namanya saya orang yang melayani. Tujuannya saya nggak pernah. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi waktu itu saya baru tahu roh Tuhan bekerja. Menginsapkan saya akan dosa saya. Satu dosa saya waktu itu. Saya sebenarnya kalau di mata manusia saya ini nggak jahat Bu. Termasuk remaja pemuda yang baik-baik. Yang tidak suka keliaran begitu ya. Tapi satu dosa saya di situ yang saya tahu, saya tidak percaya sebenarnya sama Yesus. Kalau saya percaya kepada Yesus, saya kan tahu saya memperoleh hidup kekal dan tidak binasa. Maka pada waktu itu di acara Natal itu saya diberikan Tuhan wahyu, kamu tidak percaya kepada saya. Kalau kamu percaya, firman Tuhan berkata, wahyu Tuhan berkata, kau tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itulah wahyu yang akhirnya saya pegang, hukum yang saya pegang gitu ya. Makanya malam hari itu saya ditantang sama pengkhotbah itu untuk menerima Yesus. Maukah engkau percaya kepada Yesus dan menerima Yesus malam hari ini? Saya nggak pernah Bu yang namanya beribadah angkat-angkat tangan itu saya nggak. Karena gereja kami yang lama itu sangat-sangat nggak pernah ada. Dan itu sangat sulit bagi saya. Tapi sepertinya pengkhotbah itu ngobrol sama saya saja. Dan akhirnya karena saya tahu saya memerlukan hidup yang kekal, saya memerlukan Yesus, akhirnya saya angkat tangan juga. Lalu pengkhotbah itu suruh berdiri, itu juga sulit, akhirnya saya berdiri juga. Lalu pengkhotbah itu suruh lagi saya berjalan ke depan Bu, dan itu sulit bagi saya dan akhirnya saya berjalan. Dan disitulah saya menerima. Dan luar biasa, sesudah itu roh Tuhan menginsapkan saya akan semua dosa. Makanya sampai di rumah, pulang ke rumah saya tulis semua dosa saya malam itu dan saya mulai berperkara sama Tuhan Yesus malam. Supaya dia mengampuni dosa saya. Jadi sejak itulah wahyu ini Bu, hari lepas hari dipertajam selama saya kuliah 5 tahun di Dharma Agung ya. Lewat itu Pak Tiansa, dia sangat menancapkan tentang keselamatan dalam hidup saya, sehingga saya punya keyakinan keselamatan.
Inilah yang membuat hidup saya nggak liar, nggak lagi takut. Dan ini saya pegang menjadi. Jadi sejak itu kan Ibu, eh, saya diinsapkan lagi akan penghakiman gitu. Kalau saya udah selamat berarti orang-orang yang seperti saya ini nggak selamat. Itulah yang membuat saya eh, mulai saya terima Yesus ya Bu. Misalnya kalau saya naik becak gitu ya, saya terus berpikir pastilah orang ini akan binasa. Saya sudah dibawa naik becak, udah situ. Apa yang paling penting? Akhirnya saya biasanya cerita tentang Yesus, cerita tentang manusia, dan akhirnya cerita tentang kesalahan. Walaupun ada responnya orang menolak, ada responnya yang mendengar, dan biasanya saya kasih praktek. Karena kami dari mahasiswa itu Pak Tiansa rajin kasih praktek. Jadi saya kasih praktek. Begitulah saya Bu. Sejak saya terima Tuhan Yesus, dia ada dalam hidup saya, membuat hidup saya menjadi terarah gitu ya. Tidak lagi ketakutan, tapi sudah punya tujuan yang pasti. Keselamatan itu ada sama saya, hidup yang kekal itu menjadi milik saya, membuat saya bisa tidur nyenyak. Dan demikian juga kalau saya pulang ke keluarga, Bu. Jadi kalau nanti libur, saya pulang, saya tahu kali mereka sama seperti saya. Rajin beribadah. Gitu ya. Roma pasal 10 itu ya Bu ya. Mereka giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Bahkan sudah mulai mendirikan kebenarannya sendiri. Sehingga nggak pernah takluk kepada kebenaran. Itu maka waktu saya nanti memberitakan Injil, ini terjadi apa? Perdebatan yang naik. Karena mereka sudah mendirikan kebenarannya sendiri. Demikianlah saya Bu, selama 5 tahun kalau cerita sama keluarga terjadi naik ke atas gitu. Terjadi karena saya masih muda, masih baru. Jadi seringkali terjadi perdebatan Ibu. Dan biasanya pasti saya yang kalah karena saya sendirian. Mereka kan semuanya menyerang saya. Jadi begitulah saya Bu. Dalam perjalanan saya sesudah mendapat wahyu dari Tuhan tentang keselamatan dari Yohanes 3 ayat 16. Dan saya sangat berbahagia. Benarlah yang dikatakan Amsal ini. Berbahagialah orang yang memegang hukum. Itulah pertemuan saya dengan Tuhan Yesus tahun 87. 1987. Ini sekitar Ibu umur 20-an ya Bu ya? Iya, masih mahasiswa tingkat 1 saya. Wah. Harusnya tingkat 2 sih, saya agak tertunda 1 tahun. Ya. Jadi memang nggak ada kata terlambat ya Bu ya untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ya Bu ya. Itulah anugerah Bu dan pemilihannya. Ya. Jadi sebetulnya ini baik ya untuk kita perhatikan. Terkadang kita nih udah jadi orang Kristen lama, bahkan dari lahir KTP-nya udah Kristen. Iya. Tetapi kita nggak hidup seperti Kristus. Bahkan lebih parahnya lagi, buru-buru seperti Kristus. Kita cuma melakukan nih kayak yang tadi itu di Roma 10 ya, Roma 10 2 sampai 3 ya. Iya. Kita tahu kita melakukan semua yang diperkatakan firman kita lakukan, tetapi tanpa mengenal kebenaran itu, bahkan tidak pernah berjumpa dengan si kebenaran itu. Bahkan dia tidak pernah masuk ke hati kita. Iya. Itu lebih mengerikan ya Bu ya. Pasti binasa kan? Binasa lah. Karena kan Yesus yang bisa mengeluarkan kita dari kebinasaan. Bukan semua kegiatan rohani ya. Kegiatan rohani yang bisa menyelamatkan kita. Tapi Yesus yang turun dari surga dan mati di kayu salib itu, dan bangkit dari kematian, bahkan naik lagi ke surga menyediakan tempat, ini satu Tuhan pribadi yang datang untuk kita. Inilah yang bisa selamatkan kita dan yang bisa mengubah hidup kita. Ya. Wow. Ini pembuka yang dar. Pembuka yang benar. Ini mengingatkan betul kita, sudahkah sebetulnya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Betul. Bukan hanya sekedar dibaptis ya, kekasih Muria maupun Pipka Lovers,
Karena dibaptis itu bukan jaminan. Kamu berkata di dalam mulutmu, kemudian dibaptis. Apakah kamu mau mengikut Yesus? Ya, saya mau mengikut Yesus. Tetapi tidak disertai dengan perubahan pribadimu dan mengizinkan Tuhan memproses dan mengubah hidupmu, maka tidak terjadi apa-apa. Karena itu kayak ya label aja. Pada akhirnya cuma label ya Bu ya. Bukan Betul. sesuatu yang nyata loh. Wah, ini teguran yang luar biasa. Agak kejam ya. Tapi memang itu Oh, enggak nyatanya. kejam. Kebenaran Ibu Sasa. Iya, kebenaran itu kadang kejam. Oh iya, iya. Tajam ya Bu, tajam. Tajam betul ya. Betul. Wow. Ini ini agak menohok. Jangan-jangan kita perlu koreksi ya. Jangan-jangan kita tuh belum mengizinkan Tuhan masuk ke dalam hati kita dan mengizinkan Tuhan menjadi juru selamat kita. Iya. Sudahkah kita mengizinkan Tuhan menjadi juru selamat kita? Nah, ini pengalaman pertama. 5 tahun ibu berhadapan dengan keluarga, seolah-olah ini kan kayak tim kesebelasan. Ibu kipernya, 10 pemain ini ya sedang berusaha menggolkan bola ke dalam gawang, ya kan? Iya, Melawan ibu belum. seorang diri. Ya kan, Bu? Begitu ya? Iya Bu, Kan iya. ibu 9 bersaudara ditambah ibu dan bapak jadi 10. Iya, 11. Ibu sendirian. Jadi kesebelasan kan ya? Dan selama 5 tahun itu berjuang. Tiap kali ibu kasih tahu kebenaran dan mereka masih dengan persepsi dan kebenaran mereka sendiri. Betul. Setelah 5 tahun, apa yang mengubahkan Bu? Sampai akhirnya mereka mulai melunak. Eh, Setelah saya tamat kuliah ya Ibu ya, eh, masa-masa persiapan mau wisuda gitu ya, kita ada kelompok PA itu bersama Pak Antoni ya. Ada lagi wahyu yang saya dapat itu waktu saya dimuridkan. Itu di Efesus 2 ayat 10. Ya, jadi memang wahyu membuat kita tidak liar itu. Dan Hmm. kalau kita berbahagialah orang yang memegangnya hukum itu gitu ya. Jadi waktu itu saya di Efesus pasal 2 ayat 10 firman Tuhan kan begini. Itu ayat 1 sampai ayat yang ke-9 kan berbicara soal keselamatan ya Ibu ya. Ya. Lalu di ayat 10-nya demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan Melakukan yang baik. pekerjaan. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah sepertinya berbicara kepada saya, maka saya bilang nih wahyu ya. Hmm. Kamu udah diselamatkan, kamu sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan menyelamatkan kamu, menciptakan kamu menjadi baru, dan Dia sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik untuk kamu. Dan Dia mau kamu hidup di dalam. Nah, jadi waktu saya mendapatkan wahyu ini, saya kan sudah mulai berdoa gitu ya. Saya tahu saya udah kau selamatkan. Dan saya tahu hari ini ada pekerjaan yang baik sudah kau siapkan. Maka saya mulai bertanya kepada Tuhan, apa itu pekerjaan yang baik yang kau persiapkan kepada saya? Supaya saya hidup di dalam. Nah, kembali, jadi wahyu itu membuat kita tidak liar. Tapi saya jujur ya Bu, pikiran saya masih liar. Karena saya ini kan insinyur pertanian. Ya. Ya kan? Jadi liar ya Bu ya. Jadi belum tuh masih liar. Walau udah ada dapat wahyu tapi pikirannya masih liar. Kemudian saya kan punya abang seorang manajer di perkebunan. Nah, dan yang ketiga, saya ini kan masih punya 4 adik. Kami orang Batak di Sumatera Utara ini kan disekolahkan nanti maunya nolong keluarganya gitu ya. Jadi ini liar Bu. Saya walaupun berdoa tanya sama Tuhan, Tuhan apa itu pekerjaan yang baik untuk saya?
di pikiran saya ini Tuhan akan kasih saya pekerjaan yang sesuai dengan tamatan saya. Pastilah dia akan buat saya nanti jadi asisten, punya banyak uang, saya bisa melayani Tuhan dengan memberi uang, begitu ya. Itu udah ada di hati saya, lalu saya bisa tolong keluarga. Jadi masa saya sudah di wisuda tahun 92, saya mulai berdoa dan sedang bergabung dengan persekutuan Pak Antoni waktu itu. Saya berdoa, tulus hati saya, tapi ini belum tunduk, masih liar. Sampai akhirnya Tuhan berbicara kepada saya di Yesaya pasal 6 ayat 8. Tuhan berbicara kepada siapa? Siapakah yang mau pergi untuk saya? Siapakah yang mau pergi untuk saya? Waktu itu ya saya katakan ini aku, utuslah aku. Saya waktu itu memang masih liar, gitulah kita Ibu ya. Sudah terima wahyu tapi masih ada keliaran. Akhirnya saya keluar, saya lari. Nah, itu Pak Antoni bisa jadi saya meninggalkan persekutuan itu. Saya berpikir begini, mana mungkinlah Tuhan panggil saya. Mungkin ini perasaan saya. Karena tinggal di persekutuan, di gereja, jadi akhirnya ini perasaan saya mungkin. Saya keluar, Bu. Saya pulang kampung, saya buka PA anak-anak di kampung saya. Tapi ini kayak api, Bu. Yang tidak pernah terus berbicara. Saya coba 4 tahun, Bu. 92 ke 96 ya. Saya jalan sana, lari sini. Betul lah memang, kalau kita tidak sudah menerima wahyu dan tidak memegangnya menjadi hukum, jadi tetap liar dan tidak berbahagia. Saya kembali kurus, Bu. Tangan Tuhan menekan hidup saya. Jalan saya. Dan saya agak bandal sebenarnya, Bu. Jangan Ibu pikir saya ini tidak bandal sama Tuhan. Saya bandal, udah ditekan begitu pun saya masih juga nggak mau. Sampai saya lihat Tuhan menghukum banyaknya penderitaan di tengah-tengah keluarga saya dan kampung saya. Karena saya akhirnya udah lari-lari kemana-mana, saya akhirnya tidur-tidur kayak Yunus di kapal. Saya tidur-tidur di kampung saya dan saya melihat bagaimana kampung saya itu, Bu, kena wereng, tak ada yang bisa diselamatkan. Mata saya sendiri melihat orang lain Tuhan buat menderita, baru saya nyerah. Kalau saya yang menderita, saya masih bertahan. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana mama saya yang tidak pernah beli beras, Bu. Waktu itu beli beras pakai tas asu berkilo-kilo. Dan saya tidur-tidur di situ. Lalu saya lihat orang kampung saya itu udah keluar kampung semua, merantau mencari menjadi orang upahan. Karena memang tidak ada hasil panen, kena wereng. Karena daerah saya itu daerah pertanian. Itulah yang membuat saya menyerah. Tuhan berbicara kepada saya, kau ingat, Lena, bagaimana Adam tidak percaya kepada Tuhan, dan gara-gara dia semua orang jatuh ke dalam dosa. Itu wahyu Tuhan kasih sama saya, dan dia bilang, dan gara-gara kamu, kau lihat banyak orang yang jadi menderita. Dalam keterpuruan itulah saya, Bu, menyerah. Tuhan, disitulah saya jawab sama Tuhan, Tuhan, ini aku, putus aku. Sekarang dibantu lagi waktu saya baca-baca firman Tuhan terus dalam saat teduh saya, Tuhan bilang begini di 1 Korintus pasal 6, kalau saya nggak salah ayat 29. Kamu telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Dan kamu bukan milik kamu sendiri, tapi kamu menjadi milik. Itulah Tuhan berbicara. Itulah yang buat hidup saya total, Ibu. Menyerah. Disitulah hidup saya total mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini milikmu, sukamu. Kau mau buat aku jadi apapun, aku mau.
Itu titik awal saya bangkit sampai hari ini. Kalau Ibu tanya tadi apa yang membuat Ibu kuat, itulah titik awal saya menyerah total kepada Tuhan. Karena waktu saya mau jadi hamba Tuhan, banyak kali suara-suara setan ini, kau kan udah disekolahkan, kayak mana mamamu, kayak mana keluarga, apa kata orang. Makanya saya pikir gini, aku ini bukan milik mamaku, Bu. Sedangkan aku sendiri nggak punya hak untuk hidupku. Aku sudah ditebus dengan harga yang mahal. Dan sekarang aku milik Tuhan Yesus, bukan milik siapa-siapa. Aku sendiri pun bukan milik. Apalagi orang tuaku, apalagi masyarakat. Mereka nggak punya hak dalam. Yang punya hak dalam hidupku adalah Tuhan Yesus. Karena itulah saya di masa saya tidur-tidur melarikan diri sama Tuhan, akhirnya saya sadar. Saya berkata kepada ini aku ini milik, suka mau kau buat jadi apa. Dan kalau kau memang mau panggil saya menjadi putusan ini, putuslah. Itu titik awal saya bangkit ini sampai hari ini. Kalaupun saya ya bukan berarti terus naik ya, kadang-kadang ada kayak ibu bilang apa yang membuat itu tahan ya, bisa kurban itu turun tapi balik lagi. Ini keinginan saya naik lagi. Jadi kalau ada yang membuat saya drop gitu, ini pasti keinginan saya. Kalau ada yang membuat saya misalnya bilanglah mas kayak kita ini suntuk gitu, kan karena ini keinginan saya, bukan keinginan Allah. Jadi kita balik lagi kepada itu panggilan saya. Tahun 96 akhirnya saya mau sama Tuhan dan inilah aku. Jadi banyak sih orang yang berpengaruh dalam hidup saya. Dan pada waktu saat itulah saya waktu itu kan Ibu Nova ada di Eknopan ya, sudah dilumani Tuhan pergi ke Eknopan. Akhirnya saya bergabung ke Eknopan. Saya 2 minggu sekali beribadah ke sana. Bahkan beberapa bulan saya ada di sana. Dan akhirnya Tuhan jelas katakan, pergilah ke domba-dombaku yang hilang. Dan itu diletakkan Tuhan di hati saya, domba-domba yang hilang itu keluarga saya, karena kami banyak. Ya, maka saya tahun 96 Ibu pulang kampung. Ya, dari tahun 96 saya mulai buat lagi kembali PA, tapi dengan ketaatan. Kalau dulu saya kan pulang kampung bukan dengan ketaatan ya Pak, tapi sedang melarikan diri. Dan nggak ada hasilnya Pak, Ibu. Kegiatan rohani saya tetap ada waktu tahun 92 sampai 96 itu masih ada, tapi memang tidak ada dampak ya? Iya, nggak ada dampaknya, Bu. Saya buat PA anak-anak. Iya, dari sana saya jalan, tapi nggak ada apa-apa karena saya melakukan itu untuk berspekulasi dengan Tuhan. Saya bisa juga melayani, nggak jadi hamba Tuhan pun saya bisa, saya tetap mengasihi kamu gitu. Tapi kan Tuhan mau nggak begitu. Tahun 96 saya pulang, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang suruh saya pulang, saya pulang. Maka tahun 96 sampai tahun 2000 saya melayani buat PA anak-anak. Kamis Gembira di desa ini, terutama di desa saya. Dan juga saya mulai PA-kan mama saya. Ya, saya mulai layani keluarga. Ya puji Tuhan lah, sampai tahun 2000, adik saya yang paling kecil itu akhirnya percaya dan menerima Tuhan Yesus. Yang sekarang menjadi anak Tuhan di Siantar. Itulah yang pertama menerima Injil lewat hidup saya. Nah, tahun 96 saya buka-buka PA. Tahun 2001 Tuhan berkata kepada saya lagi waktunya supaya saya mendirikan Gunung Sion. Artinya sumber pengajaran. Artinya saya harus berpisah gereja dengan mama dan papa saya. Dan itu sangat menyedihkan hati saya. Tapi saya taat, Ibu. Saya cerita sama mama saya,
Waktu saya datang ke kampung pun, mama saya tanya, kenapa kau pulang, nggak kerja lagi gitu ya. Saya hanya bilang ada yang suruh Tuhan saya kerja. Mama saya diam aja. Saya mulai kerjakan, ibu bayangkan saya seorang insinyur yang sudah disekolahkan dan saya mulai memberitakan Injil, naik sepeda. Kurasa memalukan bagi mama saya dan saya pun seringkali di apa ya, diserang sama ibu. Gunjing banyak orang ya. Iya, saya 4 tahun itu Bu, dari 96 sampai tahun 2000. Banyak yang bilang keluarga udah mulai stres nih, nggak waras sih yang dikerjakan. Tapi saya ditolong Tuhan karena saya sedang mengerjakan pekerjaannya. Dia yang suruh saya, jadi dia yang bertanggung jawab. Dan yang satu mujizat yang luar biasa, kalau dulu keluarga saya menyerang, mungkin secara berubah gitu ya. Memang secara jasmani mereka sepertinya menghina saya, tetapi secara kerohanian mereka akhirnya berbalik gitu. Mereka bisa dilayani. Jadi tahun 2001 sudah 5 tahun saya buat PA-PA anak-anak gitu ya. Saya cerita sama mama saya. Mulai minggu depan ibu, mak saya nggak lagi ke gereja di sini, tapi saya disuruh Tuhan mau beribadah sendiri. Jadi waktu itu saya kan mengajar ya Bu ya. Nah ini saya lupakan ya. Waktu saya disuruh Tuhan pulang, ya saya katakan sama Tuhan, saya makan pakai apa? Jadi saya mulai ngajar. Ini juga kelihatan perbuatan Tuhan. Makanya saya semakin yakin bahwa ini maunya Tuhan gitu. Saya akhirnya melamar ke sekolah Bu. Saya kan nggak guru, tapi saya kan lulusan pertanian. Waktu saya tanya, ada kawan saya di situ, dia bilang nggak ada les, puluh, Lena. Tapi Tuhan bilang lain. Kamu langsung aja jumpai kepala sekolah. Akhirnya saya jumpai kepala sekolah, Bu. Seminggu kemudian saya dipanggil. Saya mengajar full, Bu. Seminggu mengajar. Dan sebenarnya yang dibilangkan kawan saya yang betul nggak ada les yang sisa. Jadi saya itu dibagi-bagi dari les orang itu, Bu. Yang dari matematika memberikan saya sekian les, yang dari biologi memberikan sekian les dari saya, yang dari fisika memberikan sekian les dari saya. Jadi Ibu, karena saya mengajar 3 mata pelajaran, biologi, matematika, dan fisika. Dan saya full dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi saya bisa makan. Dan satu komitmen saya waktu itu, kalau Tuhan yang suruh saya harus makan. Dan saya nggak mau makan dari keluarga saya. Jadi jarak saya dengan rumah mama saya itu tempat saya melayani sekarang ini, itu sekitar 7 kilo. Dan saya meminta apapun dari mama saya. Kalau Ibu tanya, pernahkah Ibu tidak makan? Pernahkah Ibu kekurangan? Saya pernah. Tapi saya nggak minta sama orang. Dan saya tahu begini, punya pikiran yang tidak pernah negatif dengan Tuhan. Kalau kau mau buat saya makan, kau bisa. Tapi kalau kau izinkan saya hari ini makan dengan nasi dan garam, ya nggak apa-apa. Itu berarti Tuhan mau saya seperti itu. Jadi mulai saya kembali tahun 96 Ibu, sampai hari ini, saya tidak pernah minta apa-apa dengan keluarga saya. Tuhan mencukupkan. Ini mengingatkan saya pada kisah Bu Mariati Barus. Beliau berkisah yang hampir serupa. Ketika dipanggil dia masih jadi guru. Dan menariknya dia keluar, Tuhan panggil penuh waktu. Tuhan, aku terus mau panggil penuh waktu, mau makan pakai apa? Dia udah keluar dari sekolah. Tuhan bilang balik lagi. Mana bisa Tuhan? Ternyata dia balik lagi. Sekolah itu masih nggak ada gurunya. Jadi dia tetap kerja lagi di situ. Dan Tuhan mencukupkan kebutuhannya. Wow. Iya. Dan ini kisah yang menarik sekali.
Kalau Tuhan yang perintahkan kita untuk melakukan sesuatu, jangan pernah takut. Nanti Iya, aku gimana Tuhan? Nanti aku kurang enggak? Cukup enggak? Ini kan gak ada duitnya Tuhan. Ini nanti berkatku dari mana? Aku apakah bisa mencukupi kehidupanku, keluargaku? Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan cukupkan. Tuhan itu kaya ya. iya. Dia, dia terlalu kaya Tuhan itu untuk kan. hanya mencukupi kebutuhanmu, gitu kan ya Bu ya? Iya, Ibu. Oh, Itu kesaksian saya dan memang bukti bahwa Tuhan kita itu kaya dan dia bertanggung jawab. Kalau dia memerintahkan pasti dia bertanggung jawab memelihara. wow. Dan akhirnya di tahun 2001, Ibu mulai membangun Gunung Sion. Dan Iya, pelayanan apa yang pertama kali Ibu buat saat itu? Bentuknya persekutuan kan? iya. Jadi setiap hari Minggu kami 3 orang beribadah, Bu. Hmm. Satu murid saya dari hasil pelayanan di sekolah saya mengajar, ada yang sudah Hmm. bertobat dan waktu itu dia mau eh, sekolah, tapi karena mamanya sudah cerai sama papanya, tinggal 4 opungnya dan dia eh, ingin sekolah lanjut, saya katakan ikut saya. Jadi saya yang sekolahkan dia SMA. Jadi dia tinggal sama saya di rumah persekutuan. Rumah itu memang rumah bapak saya. Dan yang kedua adik saya, yang tadi saya bilang pertama sekali saya layani terima Yesus di keluarga. Jadi kami 3 lah yang pertama beribadah di kursi setiap hari. Sampai berapa lama Bu di situ? Begini Bu, waktu 3 orang ini tidak berapa lama saya itu, 3 orang ini. Hmm. Hmm. Ada paling sebulan barangkali. Hmm. Hmm. Depannya itu daerah saya tinggal banyak Hmm. pemuda-pemuda yang datang beribadah. Oh ya, Iya, dalam waktu 1 bulan? sebulan, Bu. Banyak pemuda-pemuda yang Oh. datang beribadah ya. Tapi kan pemuda ini. Hmm. Hmm. Nah, jadi saya dikuatkan di situ, senang gitu. Ada 15-20 kami Bu pemuda Oke. yang di kompleks ini ya datang beribadah. Hmm. Tapi nggak lama Bu, Hmm. nggak lama. Hanya berapa bulan gitu ya, karena mereka ada yang udah kelas 3 akhirnya tamat merantau. Ya, ya. Ada 5 pemuda dari desa itu yang tetap beribadah. Hmm. Dan ada 1 orang ibu, hasil dari PA ibu-ibu di tempat ini yang ikut datang beribadah dengan saya. Jadi kami 8 lama Bu beribadah. Hmm. Nah, 8, 9 itu kami lama bertahun-tahun. Jadi Tuhan sepertinya menguji panggilan saya. Hmm. Apakah dengan sedikit ini kau yakin panggilanku? Jadi bukan dari kuantitasnya yang Tuhan mau dari saya, tapi kualitas saya. Oke. Iya, jadi itu bertahun-tahun Ibu, 8 orang. Dan saya tetap punya keyakinan di situ dengan 8 orang beribadah. Hampir 7 tahun kalau nggak salah itu. 8 tahun 7 tahun. saya dengan 8. Oke. Dan saya di situ masih mengajar full. Karena saya juga Hmm. sekolahkan anak ini sampai SMA kan. Hmm. Jadi kegiatan saya mengajar dari pagi sampai siang, sore-sore buat PA, hari Minggu kami beribadah. Hmm. Itulah Selama kegiatan. 7 tahun berarti Ibu menjalani itu Iya, begitulah saya dengan menjadi. dengan mengajar, dengan tetap mengajar, kemudian menyekolahkan seorang anak, Iya, kemudian di setiap hari Minggu melayani 8 orang itu iya, selama 7 tahun. 7 Setelah tahun. tahun 7 tahun, saya bayangkan mungkin sekitar tahun 2008 ya, Iya, 2008, 2009. What happened after that? Apa yang terjadi?
Waktu itu satu-satu keluarga saya mulai datang. Mereka sudah saya layani. Sudah Hmm. saya layani, mereka sudah ada yang terima Yesus, tapi belum datang sama saya beribadah. Hmm. Ya, Dan jadi setelah 7 tahun itu, perlahan-lahan dari keluarga ibu ada yang datang. datang satu-satu, Bu. Keluarga saya yang datang semuanya. Iya, jadi satu-satu eh, saya lupa ya waktu saya masih 8 saat yang menguatkan saya waktu itu eh, selama 8 tahun itu saya waktu itu di Bapipka Hmm. ya, jadi meneguhkan saya ikut di Pipka waktu itu eh, training kurasa. Waktu Hmm. itu Pipka masih di Tanjung Priok ya. Iya, Hmm. saya ikut di situ Hmm. 3 minggu berangkat mengikuti training Mennonite. Ya, gitu. Nah, jadi itu sangat-sangat menguatkan saya. Pipka yang membuat saya apa namanya gitu ya, diperhatikan sama Pipka. Ya, meskipun dengan jumlah yang sedikit tadi ya. Nah, ya, Wah, ya. Tetapi nah, justru melalui jumlah yang sedikit itu em, kita jadi tahu ya kesetiaan kita nih, kita loyal nggak sih? Kalau udah hanya dengan jumlah yang sedikit ini kita masih tetap setia mengerjakan atau tidak? betul. Apakah kau tetap yakin dengan panggilanku? Jadi Tuhan enggak, pertama dia kasih penghiburannya gitu ya, senang gitu ya. Terus tiba-tiba jadi 8 orang. Dan saya bisa melihat Tuhan mau, apa engkau yakin di panggilan? Setelah dari Jadi 7 tahun, 8 tahun berjalan, em, Tuhan, apakah langsung Tuhan mulai tambah-tambahkan sesuatu pelayanan yang berbeda, Bu? Atau em, ya, masih ini ya, proses yang lebih panjang nih? ya, jadi begitu saya 7 sampai 8 tahun itu setia di sana ya, itulah mulai akhirnya ada orang-orang tua di sini yang punya persoalan, ada persoalan rumah tangga, persoalan tidak ada makanan, sehingga mereka harus pergi merantau ke Malaysia. Dan mereka titipkan anaknya sama saya. Itu dalam proses 7 tahun, 8 tahun itu. Hmm. Jadi ada anak satu dititip sama saya, kemudian dititip lagi 2 orang kakak adik sama saya. Eh, ya mereka, Tuhan cukupkan makan kami. Mereka kan janji mau kirim gitu ya, tapi namanya dia pun merantau ke Malaysia dengan yang tidak mungkin ilegal, nggak bisa kirim. Tapi tahun-tahun tak keberapa baru akhirnya bisa mengirim anak. Itulah yang ditaruh Tuhan di hati saya. Kenapa Tuhan percayakan anak-anak ini sama saya? Nah, jadi dalam proses itu akhirnya saya berdoa, Tuhan, ini maunya kamu, aku mengurusi anak-anak, tapi saya berdoa. Dan waktu itu udah ada orang-orang ya yang saya layani juga akhirnya datang sama kita yang sekarang menjadi majelis di sini. Mereka udah bergabung beribadah dan mereka mulai doa dan mereka yang membuat nama kita buat aja. Dan saya waktu itu uh, hidup bersama dengan mereka, dengan anak-anak. Entah bagaimana terakhir anak saya sampai berapa waktu itu? 8 barangkali. Dan ada anak laki-laki. Akhirnya saya berpikir menyewa satu rumah di kompleks itu karena sudah ada anak laki-laki. Hmm. Akhirnya orang yang pernah saya layani juga kembali dengan saya dan punya keyakinan untuk menolong saya di rumah kasih. Ini membuat saya tambah yakin ada yang menolong saya. Jadi Hmm. saya dulu Bu kayak tukang galas loh. Kalau hari pekan saya belanja pakai goni Bu. Nah, Ya karena kan kalau saya nggak belanja macam mana mau mencukupkan banyak anak-anak makan ya. ya Jadi betul. lama jadi saya naik kereta pakai goni belanja ke di sini namanya pekan seminggu sekali. Jadi saya Hmm. belanja makanan itu di store.
saya yang masih mengatur anak. Saya Oh, masih oh. mengatur. Jadi ibu sebetulnya mulai menyadari bahwa panggilan Tuhan untuk ibu melayani anak-anak ini, merawat anak-anak yang mungkin eh, orang tuanya kesulitan juga untuk merawat mereka. Sampai Betul. akhirnya Tuhan tambah-tambahkan, perlahan Tuhan tambah-tambahkan, semakin hari semakin bertambah. Iya, Sampai akhirnya ada tidak hanya anak-anak perempuan, tetapi mulai ada anak laki-laki yang Tuhan tambahkan. Nah, sampai akhirnya itu kapan, Bu? Sampai ibu kepikiran, udahlah ini dijadikan panti asuhan saja. waktu sudah ada keyakinan Ibu Lisbeth namanya, Ibu Lisbeth Hutauruk untuk menolong saya di dalam anak-anak ini. Saat Maka itu saya total anak yang dilayani ada berapa, Bu? itu sesudah Ibu Lisbeth juga punya keyakinan, saya rasa kami pernah sampai 20 orang itu. Oh, Di banyak tahun, sekali. iya, itu rata-rata anak istri sama saya, mulai dari TK. Oke. Iya, dititip rata-rata berabang adik, Bu. Hmm. Dititipkan opungnya, ada juga yang dititipkan orang, ada juga orang tuanya lengkap ibu, tapi merantau gitu jauh kali pekerjaan, nggak ada sekolah di sana. Dia titipkan anaknya sama saya 3 orang Oke. untuk bisa dilayani secara kerohanian. Tapi memang kalau dia mengirim ibu, karena dia memang bekerja, tapi tidak ada Hmm. sekolah dia bekerja, buka kebun, 3 anak dititipkan sama saya. Maka saya bilang pernah anak rumah kasih itu kami 20 orang. Oh. Jadi terkenal dulu anak rumah kasih itu makan ikannya hanya separuh. Terkenal ikannya separuh. Ya, nggak pernah satu bagi 2. Ya. Nasinya dijatah. Jadi ada mangkoknya. Saat itu, tapi Tuhan masih tetap cukupkan ya, Bu ya. Tak cukupkan. Dan kita nggak pernah minta. Bahkan kita belum pernah terdaftar di mana-mana itu, Ibu. Karena waktu itu saya berpikir nggak perlu. Maka saya nggak terdaftar di dinas sosial. Jadi hanya gereja yang mensupport. Hmm. Dan juga adalah kiriman orang-orang tua yang lengkap gitu ya, tapi dia bekerja tapi dititip anaknya dengan saya. Oke. Oke. Dan Jadi cukup jadi itu melalui itu akhirnya Tuhan cukupkan untuk kebutuhan setiap hari. setiap Nah, hari. itu sampai berapa lama, Bu? Sampai Itu tahun berapa? kayaknya lama lah itu Ibu. Tahun berapa ya? Aku rasa sampai tahun 2010 saya rasa. Oh, cukup lama. Cukup lama. Ah, ah. Jadi waktu itu saya mulai menguruskan Ibu, ngurus izin. Ada kejadian sekali di rumah kasih. Apa itu? Anak dititipkan dengan saya ternyata punya latar belakang epilepsi. Oh, Saya nggak tahu. Tapi ini udah lajang, dia karena bandalnya gitu, Bu, di titik, bukan hmm. kecil. Tapi akhirnya dia bisa kita layani, karena udah kena narkoba barangkali. Dititipkan neneknya sama saya, mau Hmm. dilayani gitu. Dan saya lihat dia bisa. Akhirnya memang sehat lah, Ibu. Sehat dia. Dia akhirnya percaya dan terima Yesus. Suatu hari, siap kami Bible Camp, diajak abangnya nyuci tikar ke sungai, Bu. Hmm. Itu sekarang hamba Tuhan di sini. Hanyut sampai meninggal Ibu. Oh, Iya, rame sekali. Sampai kita ditantang ya untuk berdukun karena memang nggak ketemu mayatnya. hmm. Saya waktu itu tidak, tapi terus menyelam. Rupanya dia tersangkut bajunya di bawah dasar itu, makanya nggak naik. Hmm. Datang lagi, Hmm. lalu diselam, juga majelis kita ikut nyelam, dialah yang terasa ada
kakinya menyenggol sesuatu, akhirnya bersama dengan tim SAR diangkatlah, meninggal Ibu. Akhirnya saya diwawancarai sama polisi, dan akhirnya polisi percaya bahwa ini bukan dibunuh, bukan apa, banyak saksi. Itulah yang membuat saya mengurus izin. Tahun berapa waktu itu Ibu ya? Berasa tahun 2008 atau 2010. Itulah yang membuat saya, akhirnya polisi katakan dia percaya, jadi kita nggak ada masalah. Kita bahkan antar mayatnya ke tengah-tengah keluarganya, dan keluarganya juga senang karena kita urus, kita antar mayatnya, kita buat acara, dan sesudah diantar seluruh keluarganya datang ke rumah kasih. Itulah yang membuat saya mengurus izin, membuat apa namanya itu, data dari apa itu namanya tuh, izin lah. Akhirnya berdirilah nama rumah kasih itu ya. Yang dengan punya izin, yang Punya izin. legal. Wow. Jadi anak-anak rumah kasih itu kan udah besar-besar ya Bu, udah tamat SMA semua sekarang. Tahun 2020 kayaknya udah tamat semua mereka. Jadi ada yang kembali sama keluarganya, ada yang udah bekerja, tapi ada juga yang masih tinggal dengan kita. Dan kalau sekarang kita kadang karena sudah legal, udah banyak orang tahu Bu, kadang-kadang ada orang datang mengunjungi. Ini masih banyakkah ada anak-anak yang dititip di rumah kasih Bu? Sekarang ada berapa ya? Laki-laki ada 8, sama kakaknya 9. Tapi yang sekarang kecil-kecil Ibu semua. Ya. Kembali seperti awal mula ya, kecil-kecil lagi ya. Tahun 2005 kembali sekarang. Anak-anak sekarang. Ya. Tetapi punya cucu ulang lagi ya. Sudah mendukung kita dari segi dana. Mereka 3 kali biasanya mengasih sembako. Oke. Wow, ini kisah tentang rumah kasih ini menarik. Jadi kadang-kadang cara Tuhan menuntun kita terhadap rencananya tuh unik. Nggak berasa ngerti-ngerti, oh ini tuh maksud Tuhan. Gitu ya Bu ya? Nah, Kan nggak berasa, cuman ngelayani saja, ada yang titip, oke, gitu kan. Apa yang ada di depan mata kan Ibu, nggak sulit mengerti kehendak Tuhan. Kalau memang sudah ada di dalamnya hati yang taat. Iya, jadi apa yang ada di depan mata, itulah dia kita kerjakan, nggak jauh-jauh. Ya. Karena Tuhan juga bilang ya, apa yang dikerjakan tanganmu itu Tuhan buat berhasil. Ya kalau yang Tuhan sediakan pekerjaan itu, atau apa yang harus kita kerjakan di hadapan kita, yang Tuhan sediakan itu, ya maka kerjakanlah. Itu ya Bu ya? Iya. Jadi Tuhan sendiri yang buat, yang bawa, dan kita mengerti, akhirnya kita kerjakan, Tuhan menolong, kita lihat Tuhan bekerja di dalamnya. Jadi enggak, gimana ya saya bilang, Tuhan yang ngerjakannya gitu Bu di dalam hidup kita. Jadi tidak terlalu hanya menggunakan kita sebagai perantara ya. Iya, kita hanya jadi alatnya saja Ibu. Jadi yang hebat itu Tuhan kita Ibu. Wow. Tuhan itu yang luar biasa. Wow. Ini baru kisah tentang panti asuhan. Kemudian saya mendengar sebuah cerita lain tentang panti untuk orang-orang BGJ. Oke. Ini menarik juga. Iya. Karena makanya tadi saya bilang bahwa apa yang dilayani ini agak di luar kebiasaan. Iya. Yang berawal dari penitipan anak, kan ya, ada orang kesulitan dan lain sebagainya, ibu tolong dititipkanlah anaknya, dan kemudian jadilah sebuah panti, ya, sehingga ada disebut dengan rumah kasih. Dan kemudian muncul sesuatu yang lain, pelayanan bagi orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Itu gimana ceritanya, Bu? Apa yang terjadi sampai akhirnya
datang itu? Ya, bagaimana saya dipimpin Tuhan? Kan mereka mendengar ya, Bu. Ini kan misalnya lah majelis kita, itu kan orang yang saya layani dari kecil. Jadi pelayanan saya itu dari anak-anak, Ibu. Jadi majelis kita itu sekarang rata-rata yang saya layani waktu anak-anak. Jadi mereka kan melihat saya. Dan mereka juga kan tahu ada panggilan Tuhan bagi saya. Dan kita juga mengajar kepada mereka apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup mereka. Jadi ada uh, Ibu Rahel namanya. Ini saya layani waktu dia SMP. Waktu saya mengajar di SMP, buat PA, dan dia bertobat di situ. Dan akhirnya dia kan bergabung beribadah dengan kita. Ya, dengan banyak proses, mungkin juga pertentangan dari keluarganya. Akhirnya sesudah dia menikah, dia bergabung dengan gereja kita. Kalau soal PA-PA, dia selalu bergabung dengan kita. Jadi waktu dia mahasiswa, dia pernah cerita bahwa dia, kok apa ya Bu, hati saya nengok orang-orang sakit jiwa ini gitu. Orang-orang gila yang di jalan-jalan. Asal kulihat orang gila di jalan ini, kok hatiku ada gitu. Akhirnya kami berdoa. Sesudah dia menikah, dia ceritakan juga dengan suaminya. Akhirnya saya dukung dia. Baik, kalau kayak gitu kita kunjungi orang-orang sakit jiwa. Lalu dia mulai masak makanan atau beli makanan, lalu kami sama-sama gitu ke kota ngasih makanan sama orang-orang gila. Jadi bisa juga. Jadi dimulai dengan memberi makan. Iya, memberi makanan sama orang-orang gila di jalan, bahkan di kota. Lalu waktu kami kasih makan, kami kadang-kadang cerita Tuhan Yesus. Tapi orang gila itu waktu dia dikatakan cerita Tuhan Yesus, dia bilang, dia masih tahu, saya Islam. Begitu. Tapi kami tetap cerita, kasih makan. Seminggu sekali kami kasih makan. Nah, lewat dari situ adalah, jadi Tuhan sendiri yang membuka, Ibu. Ada juga anak yang saya layani, yang tinggal sama saya sesudah tinggal di gereja, dia punya kemanaan yang sakit jiwa. Masih SMP. Akhirnya dibawa tinggal sama saya. Jadi karena ibu itu belum punya komitmen belumlah punya, tapi masih buat jalan-jalan, jadi dia masih tinggal sama saya. Yang sakit jiwa ini kami layani. Mana tahu dia bukan sakit jiwa, mungkin dia kerasukan setan, kami layani, tinggal sama saya berbulan-bulan. Terakhir tinggal juga akhirnya di rumah kasih, tapi nggak bisa Bu, ternyata memang dia sudah terganggu jiwa. Dia sudah mulai nggak bisa tidur, jadi nggak bisa disamakan dengan orang rumah kasih yang sekolah. Akhirnya kami sewa lagi satu rumah di kompleks ini. Jadi dia kami buat tinggal di situ, dan mulai dibuat jerjaknya, lalu dibawa ke dokter jiwa, lalu akhirnya dikasihlah obat. Jadi kita punya hubungan dengan kekasih jiwa itu, orang sakit jiwanya berhubungan dengan dokter sakit jiwa. Jadi dia kasih dosis obat, baru dia bisa tidur. Jadi waktu dia sudah bisa tidur, baru bisa dilayani. Bisa layani, bisa cerita Tuhan Yesus. Satu aja tujuan kami waktu itu. Masih satu pasiennya Bu ya. Dia bisa kenal Tuhan Yesus, dia tahu dia orang berdosa, dia tahu bahaya hidupnya, dan sampai akhirnya Yesus bisa tolong dia keluar dari bahaya. Jadi tujuan kami hanya satu, membuat mereka bisa tidur, bisa dilayani, dan akhirnya bisa terima Tuhan. Satu, Ibu. Yang percayakan dari satu ya? Iya. Satu anak itu. Nah, yang terakhir ditambahkan Tuhan lagi jadi 2. Jadi 3. Dan itu masih saya yang merawat, bukan Ibu Rahel.
karena Mhm. di belakang rumah saya. Oke, Jadi oke, kita oke. nggak lihat, masih kasih makannya Kak Rahel yang kasih obatnya. Tapi Hmm. akhirnya Rahel punya keyakinan, dia berdoa, Ibu, saya mau enggak dibawa gereja, karena saya mau supaya ini umum, orang Muslim juga bisa dapat. Makanya waktu kami jelas berdoa, dia enggak dibawa gereja, tapi dibawa gereja, tapi dia punya nama yayasan sendiri. Jadi enggak dibawa yayasan Gunung Sion, maka dia punya nama Kekasih Jiwa. Ya, ya, Jadi dia punya akte sendiri ya. supaya dia bisa menjangkau orang Melayani Muslim. lebih lebih umum ya, Ya, lebih dan umum. orang Muslim bisa datang, dan memang orang Muslim akhirnya ada yang dititipkan kepada mereka. Dan Hmm. akhirnya demikian, akhirnya sudah yakin suaminya, barulah mereka pindah. Jadi sekarang pelayanan EDGJ sudah ada di rumah Ibu Rahel. Setelah Hmm. suaminya juga punya keyakinan di panggilan. Dan, Jadi dan sekarang banyak ya Bu sekarang yang dilayani banyak ya Bu saat ini. banyak. Sekarang udah hampir 30. Karena udah kerjasama Oh, dengan dinas sosial. oke, oke. Jadi dinas sosial Wow. dia ketemu di jalan, ada yang dia perlu, dia titip ke sana. Hmm, hmm. Dan masih semuanya mendapatkan pelayanan yang sama, artinya tetap dilayani dan diperkenal dengan Kristus ya. Dia tinggal dengan Ibu Rahel. Hmm, Jadi hmm, tetap dibawa ke dokter, makan obat, dan biasanya kalau pasien-pasien baru mereka kurung dulu Ibu. hmm, Karena bisa lari, bisa jalan gitu. Belum bisa komunikasi, belum kenal. Jadi itu bisa seminggu dikurung dulu. Sesudah dikurung nanti dibawa ke dokter, baru udah dapat obat, baru nanti sudah dia bisa tidur, sudah bisa diajak ngomong, baru dia nggak dikurung, baru dia bersama-sama dengan yang lain. wow, wow. Menarik kan apa yang saya bilang, Bro sama Bu. Eh Sukalena ini menarik gitu loh, karena pelayanannya tuh diawali dari sebuah hal yang kecil dan sederhana. Bu Iya, Sukalena ini menyediakan diri ya, meresponi apa yang Tuhan hadirkan atau sajikan di hadapannya. nah Dan betul. dan dari beliau kita bisa belajar satu hal. Terkadang kita tuh pilih-pilih gitu. Kayak Bu Sukalena yang sebelumnya ya. Tuhan, aku ini kan insinyur. Ya masa aku harus penuh waktu gitu kan melayani. Nanti gimana titelku si insinyurku gitu loh. Ya, Tuhan Tuhan mau kerendahan hati kita untuk mengerjakan sesuatu karena apa yang kita mungkin dibekali dengan sesuatu kecerdasan kita, Tuhan tanamkan apalah sesuatu yang lain. Tapi ternyata tujuannya bukan untuk itu. Ternyata seperti yang kita tahu dari cerita Bu Sukalena tadi, kebenarannya Bu Sukalena insinyur itu untuk ngajar fisika, biologi, matematika. iya Ya Bu betul. ya, ya kepinteran Bu Sukalena jadi insinyur itu Tuhan Iya, pakai, aku harus pinter nih supaya bisa ngajar biologi, iya, fisika, dan matematika. Dan itu iya, menjadi cara Tuhan untuk kan? mendatangkan rezeki. Paham Iya, ya? Jadi makanya jangan salah pahami itu Tuhan terhadap rencananya Tuhan. Karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu bukan bukan rancangan kecelakaan, bukan sebuah iya, rancangan yang buruk. Hanya betul. kita hanya kita saja yang kadang-kadang lambat memahami apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Iya, Wow. Ini baru dua. Kemudian saya tadi ketika opening, saya agak terkejut. Saya juga baru tahu kalau di Gunung Siok ternyata ada sesuatu. Ternyata ibu juga iya, punya radio seperti kami, radio iya, komunitas. Nah, Bu, sebelum menjelang saya mau tanya nih, iya. gimana ceritanya bisa bikin radio? Kembali Bu, saya ini hanya alat. Ya,
Gini, saya ini kan di komunitas Muslim ya, Bu. Muslim. Jadi lama rindu kali saya ingin bisa khotbah di radio. Dan saya sudah jejaki. Saya jejaki karena kerinduan hati ini saya ada. Lalu saya berjalan-jalan dengan majelis saya di sini. Saya menjalani kota kisaran. Setiap radio saya tanya, bolehkah saya punya waktu untuk khotbah Kristen? Saya bayar. Mereka bilang enggak, Bu. Hmm. Itu radio yang pribadi gitu. Lalu saya coba tanya radio, misalnya radio pemerintah. Saya sudah hubungi, belum ada respon. Saya hubungi juga radio Batubara. Entah bagaimana saya kok nggak bisa juga terbuka jalan. Ya sudah, saya diam, Ibu. Saya diam. Tiba-tiba itu udah lama ya, kita tahun 2013 atau 2015 itu saya sudah punya kerinduan itu karena ya kepingin sih saya supaya Ingin bersaksi dan lebih banyak ya, yang mendengarkannya. nah, begitu lewat radio. Tiba-tiba tahun 2 tahun yang lalu barangkali ditelepon saya sama Pak Tiansa. Nah, memang orang Pak Tiansa kan udah punya radio di Kabanjahe ya, GKMI Perjanjiannya. Ya. Betul. Lalu dia telepon saya. Waktu itu dia ada di Australia, Pak. Dia telepon. Oh, Ibu Pendeta Sukalena kan. Apa itu, Bang? Saya manggilnya Abang ya. Kulihat ada gelombang di Batubara itu. Maunya kau ngambil radio itu, radio. Mau kali lah, Bang. Saya bilang, udah lama saya mau pengen khotbah radio. Ini ditawari ada radio. Saya mau, Bang, saya bilang. Tapi nggak ada uangku, Bang. Ya, adanya nanti itu. Mau kau, mau lah, Bang. Cobalah, tengok dulu gelombangnya itu. Itulah itu. Jadi lah, waktu itu saya mulai urusi. Saya urusi, mulai dari gelombangnya, mulai saya urusi ke apa namanya itu, Perizinannya ya. Ya, notaris. Ya, ke notarisnya. Akhirnya entah bagaimana lancar semua dibuat Tuhan, Bu. Terus Abang menghubungi orang lain yang menyangkuti dengan mesinnya, doakanlah katanya, supaya ini bisa ada. Jadi prosesnya hanya 6 bulan barangkali. Cepat itu. Iya, 6 bulan, udah terurus semua, akhirnya keluar izinnya. Lalu mulai Jum, tahun depannya kita sudah mulai operasi. Wow. Jadi jalan 1 tahun. Ya itu, Wow. saya bilang saya nggak punya relasi selain ke Tuhan, Bu. Saya nggak punya relasi kemana-mana. Saya orangnya bukan nggak pintar ya, saya kan ada orang punya talenta gitu bisa ya. Iya. Berjejaring begitu ya, Bu. Saya nggak bisa di situ. Tapi saya lihat Tuhan yang membuka jaring-jaringan dan saya tinggal. Dan Ibu tinggal mengerjakan. Iya. Wow. Pendirian Radio Sion. Wow. Jadi kami ini keren sekali nih. Keren. Ya, kita bisa lihat ya, kekasih mulia. Kerinduan kita, terkadang apa yang kita inginkan, kita doakan. Firman pernah berkata begini, ketika kamu mendoakan sesuatu, percayalah bahwa kamu sudah mendapatkannya. Seperti kamu sudah mendapatkannya. Iya. Dan
Sekalipun sometimes kita mungkin menghadapi banyak halangan. Kok ini enggak sih Tuhan? Kok susah banget sih Tuhan? Kita mungkin Mm-mm. bertanya sama Tuhan, sebetulnya panggilan Tuhan ini benar nggak sih? Tapi percayalah, sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan waktu yang tepat. Dan saat waktunya Ya, tiba, semua berjalan. Bahkan dalam hitungan yang kita yang biasa aja nggak mungkin deh ngurusin perizinan kayak gitu-gitu, semua berjalan dengan karena gampang sekali. Tidak ada ratusan juta pertentangan. biayanya. Oh, ya, 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 ya. Dan dan kita bisa boleh tercengang atas perbuatan Tuhan. Itu loh. Iya, Makanya luar kenapa biasa. kita harus harus bilang ya Bu ya, kita nggak boleh berburuk sangka dengan Tuhan. Kadang-kadang kita Betul, terlalu cepat berburuk sangka. Tuhan kok begini? Kenapa kok begini? Kita nggak melihat bahwa proses yang Tuhan sedang persiapkan di dalam kehidupan kita. Dan satu satu hal yang perlu saya highlight, Tuhan suka dengan proses. Bu betul. Sukalena ini salah satu bukti proses yang Tuhan ajarkan. Bagaimana Tuhan biarkan itu terjadi untuk mendidik. Hingga Bu Sukalena jadi seperti yang sekarang di tangan Tuhan. Mengerjakan apapun yang Tuhan sediakan di hadapannya, itu Iya, proses. Dan prosesnya panjang. Dan ini yang perlu kita teladani ya teman-teman, rekan-rekan sekalian, kekasih mulia dan Pipka lover. Kita perlu belajar satu hal ini. Kadang kita butuh kerendahan hati. Jangan ngeyel lah sama Tuhan. Dua, jangan iya, berburuk sangka lah sama Tuhan. Mungkin iya. kan, Tuhan keinginanku kok begini. Kita nggak tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Nah, Karena pada ini waktunya Tuhan bisa memberikan apa yang kita inginkan. Kan ada kita Mazmur itu betul. ya. Ya, dengan caranya yang ajaib ya. Sampai kita Iya, cengang-cengang. Oh, ternyata ini yang Tuhan mau kerjakan. Wah, luar biasa. Ini kisah yang sangat-sangat luar biasa dari Bu Sukalena sebenarnya yang harusnya kita bisa tangkap dan kita pelajari. Jadikan ini sebagai teladan. Nah, di ulang tahun PIPKA Bu yang ke-6, adakah pesan? Nah, ini pesan dulu ya, pesan untuk anak-anak muda. Siapapun, nggak usah muda, yang senior juga boleh. Siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, apa pesan Ibu untuk? Silakan. pesan saya yang pertama, eh, rajinlah membaca firman Tuhan, bersekutu dengan. Karena waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita mengenal Dia. Jadi waktu kita mengenal Dia, kita tidak akan pernah berpikiran yang negatif tentang Allah. Gak mungkinkah Allah kita itu jahat. Jangan takut. Jangan takut untuk apapun yang Tuhan mau. Dan yang kedua, kalau kita sudah mendengar apa yang Tuhan mau, taatlah. Karena taat itu mahal sekali. Iya. Hati yang taat itu mahal kayak emas. Saya akan kasih satu ayat. Itu di Injil Yohanes pasal yang ke-14 barangkali. Ini sangat mahal. Jadi musuh kita iblis itu suka kali membuat kita nggak mau taat sama Tuhan. Seakan-akan eh, mentaati Tuhan itu merugikan. Mentaati Tuhan itu ketinggalan zaman. Mentaati Tuhan itu tidak bisa maju. Tapi mentaati itu emas. Saya baca ya, Yohanes 14. Jikalau kamu, ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi orang-orang muda kan malas ya melakukan perintah Tuhan. Seakan-akan perintah Tuhan itu tidak baik, jahat, tidak menyenangkan. Tapi perintah Tuhan itu baik dan menyenangkan, kata Raja Daud.
manis seperti madu. Itu pengalaman saya. Ya. Berjalan bersama Tuhan dengan ketaatan saja. Sehingga yang lainnya Tuhan yang ngerjakannya. Saya hanya tinggal dipakai jadi alatnya. Jadi sangat enak. Ya. Satu lagi yang paling enak. Saya lanjut di ayat yang ke 21-nya. Yohanes 14 ayat 20. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini luar biasa sekali untuk semua pendengar Radio Muria dan Pipka. Ini kuncinya. Jadi ketaatan itu mahal. Selamat untuk pendengar Radio Muria dan Pipka. Satu pesan saya, jangan takut untuk taat. Wow, luar biasa. Terima kasih, Bu Sukalena, untuk waktu yang luar biasa. Pesannya dahsyat. Ya, baca kitab supaya kamu nggak salah paham sama Tuhan. Ya. Kedua, Tuhan. kalau kamu sudah nggak salah paham sama Tuhan, Tuhan sudah ngomong sama kamu, taat. Karena taat itu emas. Ya, barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan taat. Ya. Dan kalau kamu mengasihi Tuhan, Tuhan juga akan mengasihi kamu. Bahkan dia sudah mengasihi kamu lebih dulu. Lebih dulu dia sudah mengasihi kamu. Ya, bahkan rela menyalibkan dirinya menjadi manusia hanya untuk. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Sukalena untuk waktu dan kesempatannya saya boleh ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu. Kisahnya sungguh menginspirasi, kisah dan panggilan yang luar biasa. Saya berharap sekali kekasih mulia dimanapun Anda berada, Bibka Lover dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan ini, Anda boleh menerima sesuatu yang baik. Jadikan ini sebagai sebuah teladan, jadikan ini sebagai sebuah pelajaran yang luar biasa yang dapat juga Anda lakukan. Yuk, sama-sama kita mencari kebenaran itu, semakin mendekat sama Tuhan, cari jalan yang benar. Cari jalan yang benar, jangan jadi jalan yang salah. Karena hidupmu kalau kamu Kristen kok, itu bukan jaminan kamu masuk surga. Gimana caranya? Belajar jadi taat. Terima kasih sudah menyaksikan God's Calling episode spesial ya. 60 tahun Bibka. Senang sekali bicara dan ngobrol-ngobrol bareng sama Bu Sukalena. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya ngobrol bersama dengan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. God's Calling 60 tahun Bibka minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.